Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin membuat tutorial lengkap untuk pemula pada aplikasi BandLab. BandLab itu sendiri apa sih? Saya bisa katakan BandLab itu adalah salah satu aplikasi terlengkap untuk editing audio pada smartphone. Sebenarnya BandLab itu sendiri itu multi-platform. Itu ada juga untuk online, desktop dan lain sebagainya. Tapi karena bisa digunakan dan ada versi mobilenya atau smartphone-nya, jadi saya bisa katakan BandLab ini sendiri merupakan salah satu aplikasi editing audio terbaik pada smartphone. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya melihat tutorial saya atau menonton tutorial saya tentang editing audio menggunakan Audacity atau Cakewalk pada PC atau desktop, nah banyak yang menanyakan kan, Kak atau Bang, bisa nggak sih Audacity digunakan di smartphone? Itu memang sejauh ini yang setahu saya belum bisa Audacity. Nah, untuk alternatifnya kita bisa gunakan BandLab, dan fitur BandLab ini itu sangat lengkap teman-teman ya. Untuk mobile itu menurut saya mungkin terlengkap ya sejauh ini yang saya tahu gitu. Emang apa aja sih? Misalnya teman-teman mau apa? Voice over bisa banget, recording bisa, cover lagu bisa banget, mixing bisa, mastering bisa, ngasih efek gitu segala macam, banyak efeknya, segudang efeknya ya teman-teman ya. Mau apa lagi? Koneksi MIDI controller juga bisa, virtual instrumen tersedia banyak, mau menghilangkan vokal bisa, naik turunin nada bisa, pokoknya banyak banget fitur-fiturnya ya. Dan semua itu bisa kita gunakan secara gratis. Semua fitur itu, segudang fitur itu kita bisa gunakan secara gratis. Itu yang saya suka pada BandLab. BandLab ini juga bisa saya sebut sebagai sosial musik platform. Ya kurang lebihnya itu seperti sosial media, tapi ini kontennya berkaitan tentang audio atau musik yang kita buat menggunakan BandLab itu sendiri gitu. Dan kita juga setelah itu bisa kolaborasi dengan mereka, atau kita bisa sharing, atau kita bisa saling tukar pikiran sesama musik kreator gitu. Oke, sebelum ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe dulu ya Gotama Production, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi di saat saya mengupload video-video terbaru saya. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Tutorial BandLab untuk pemula secara step by step. Oke, teman-teman, kita langsung ke tutorialnya teman-teman ya. Langkah yang pertama adalah kita install dulu BandLab-nya. Oke, caranya kita ke Play Store. Nah, di sini kita ketik aja BandLab. Nah, di sini sudah ada BandLab. Nah, seperti ini ya. Ini kita install. Oke, kita tunggu proses instalannya. Oh ya teman-teman, jadi sambil menunggu install, menggunakan aplikasi BandLab ini kita butuh online ya teman-teman ya. Karena apa? Karena banyak sampel-sampel seperti yang tadi saya jelaskan, audio segala macam, sampling atau mungkin virtual instrumen yang harus kita download dulu gitu. Saya pernah mencoba offline, itu kalau memang konten-kontennya atau seperti audionya sudah kita download itu bisa digunakan, tapi entah kenapa itu agak lama loadingnya gitu. Kalau kita koneksikan ke internet, BandLab ini lebih cepat cara processingnya gitu ya, atau lebih cepat cara bekerjanya gitu. Oke, sudah selesai, kita open. Nah, seperti ini ya teman-teman ya tampilan awalnya ya. Yang pertama kita registrasi dulu. Buat teman-teman yang belum membuat akun BandLab, kita sign up ya dengan email kita seperti ini di sini ya. Nah, karena saya sudah mempunyai akunnya, saya login yang di sini. Saya klik ini. Nah, tampil seperti ini ya teman-teman ya. Langsung saya login dulu menggunakan Gmail saya. Kita login. Oke, sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, setelah kita berhasil login, ini tampilan awalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah komunitasnya teman-teman ya, seperti sosmednya ya teman-teman ya. Di sini ada banyak mereka yang men-share gitu ya pengalaman mereka menggunakan BandLab gitu atau karya-karya mereka. Nah, teman-teman yang pertama, nah di sini ada following. Nah, ini kita mau follow siapa, di sini ada. Ini lagi trendingnya ya yang tadi. Ini for you. Nah, ada menu-menu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, kalau saya sendiri itu tidak aktif sebagai sosial medianya ya. Saya sebagai musik kreator aja kalau menggunakan aplikasi ini, tapi sosmednya saya tidak aktif. Nah, di bagian bawah sini teman-teman perhatikan, dan di sini ada tombol home seperti ini. Ini ada yang search.
Nah, ini kita mencari tracks apa, misalnya by key ya, mencari tentang musik apa, pop, hip hop atau apa. Nah, atau tentang instrumen, kita mau cari piano atau drum bass atau segala macam bisa, atau kita nyari usernya yang menggunakan BandLab siapa gitu kalau kita ingin berteman gitu. Nah, di situ bisa. Nah, lalu di sini ada notifikasi lonceng ini ya. Nah, kebetulan saya tidak ada notifikasi karena saya tidak aktif. Nah, di sini paling belakang paling kanan ini adalah project saya nih. Nah, ini saya udah bikin beberapa project, saya buat sampel-sampel aja mengetes gitu ya teman-teman ya. Di sini ada by project, by album, playlist, band, dan community ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, langkah yang pertama adalah kita ke tanda plus ini teman-teman. Untuk memulai project baru pada BandLab, kita klik plus ini. Oke, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Saya akan jelaskan bertahap ya, tahap demi tahap. Saya akan usahakan semua fitur saya akan jelaskan, walaupun ada beberapa fitur yang saya tidak detailkan gitu karena akan memakan durasi begitu banyak. Mungkin nanti saya akan bikin part 1, part 2, part 3 dan seterusnya khusus untuk fitur-fitur yang memang banyak detailnya butuh dijelaskan gitu ya teman-teman ya. Kalau ini saya ingin menjelaskan semuanya tapi secara global gitu dulu. Tapi saya pastikan dengan melihat tutorial ini teman-teman dapat memahami cara menggunakan BandLab dari zero menjadi hero gitu. Oke, semangat. Oke, yang pertama, nah di sini ada recent project. Ini adalah project-project saya sebelumnya. Di bawahnya ada track type. Nah, di sini ada beberapa. Nah, saya jelaskan satu persatu ya teman-teman ya. Dari mulai import file. Import file itu ya kalau kita ingin membuat project baru dengan mengimport file, seperti mungkin teman-teman ada MP3 atau -1 karaokean gitu, nah kita bisa import gitu. Ini kita klik ini, kita klik, lalu kita ini ada di directory handphone kita ya, lalu kita tinggal pilih filenya, lalu kita tinggal klik pilih. Contoh ya, saya klik ini, nah dia langsung membuat project baru dengan track pertama itu importan audio kita gitu ya teman-teman ya. Ini saya back dulu, saya discard dulu. Oke, itu contoh yang pertama. Oke, selanjutnya ini ada voice atau audio. Nah, ini caranya kita membuat project dengan langsung dibuatkan satu track berupa voice, atau kita ingin simpelnya recording audio ya, recording suara kita gitu, atau instrumen bisa lihat sini. Nah, caranya kita klik. Nah, ini muncul tampilannya ya. Ini adalah tampilan track voice ya. Yang mana ini kalau saya pilih X ini saya close. Nah, tampilannya sama seperti tadi. Nah, ini ada satu track tapi ini track untuk kita recording. Nah, caranya ke tampilan tadi ini kita klik yang ini. Nah, baru ini ada tombol recording yang lingkaran merah ini. Coba saya aktifkan mic saya dulu. Saya menggunakan mic ini. Oke. Saya langsung klik aja ini ya, teman-teman ya. Klik record. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Oke, saya selesai, saya klik stop. Oke, begini hasilnya. Ini kita close ya. Nah, inilah hasilnya. Kalau kita play, saya play yang di sini. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Halo teman-teman, selamat datang di Gotama Production. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Ini udah selesai recording deh ya. Udah bisa ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini saya close dulu, discard. Selanjutnya di sini ada sampler. Sampler itu ada teman-teman, kita mengambil sampel dari record suara kita atau mungkin suara apapun. Kalau kita megang gitar atau perkusi, ini bisa nge-record pakai sampler ini. Nah, supaya lebih detail, saya coba aja ya teman-teman ya. Kita pilih sampler ini. Nah, di sini ada banyak tab ya teman-teman ya. Ada banyak tab ya. Ups, ini kepencet. Ini saya undo dulu. Undo yang bagian sini teman-teman ya. Nah, intinya ini ada beberapa 2, 3, 4, ada 16 kolom ya, dimana satu tabnya ini saya tekan, lalu saya record, nanti suara saya rekam. Jadi ini fungsinya untuk mengambil sampel suara. Saya contohkan, saya klik yang ini. Oke, saya mengambil 3 sampel suara aja dulu ya. Nah, langsung bisa kita mainkan teman-teman. Saya klik ini, tuh. Nah, saya pakai jari ya misalnya.
Nah, seperti itu ya, pakai contoh suara saya bisa jadi kayak perkusi kayak gitu atau drum ya. Nah, fungsinya kayak gitu. Nah, kalau mau merekam bisa kita klik ini sambil kita tekan ya, teman-teman ya. Contoh, saya sambil rekam. Nah, saya klik stop, lalu ini saya close yang ini. Nah, jadilah sampler seperti ini teman-teman ya. Kalau kita play, nah seperti itu ya kurang lebih teman-teman ya. Seru. Nah, ini pun juga bisa diedit nih. Misal kita tekan lama nih. Nah, ini kita bisa edit. Ini piano roll ya teman-teman. Kalau teman-teman belum pernah tahu seperti ini. Nah, ini saya akan detailkan seperti ini nanti mungkin di video terpisah ya teman-teman ya, berkaitan tentang sampler ya. Oke, untuk sekarang kita close dulu. Oke. Nah, selanjutnya looper. Nah, looper itu ada looping ya. Kita mendapatkan audio yang nanti bisa di looping terus, berulang-ulang ya. Contohnya langsung kita coba aja. Oke, nah di sini ada banyak pilihan ya teman-teman tuh. Dan ini semua gratis. Nah, tuh ada banyak banget, ada bass, ada berdasarkan ya. Kalau bass nanti dia mencari bass semua, kalau elektronik gitu. Nah, ini tuh kita bisa nyari tuh. Contoh nih yang mana nih? Ini ya, coba kita play. Tuh, atau yang ini. Keren juga nih. Nah, contoh yang ini aja teman-teman ya. Nah, untuk mengimport ke projectnya, kita tanda plus ini. Nah, kita klik plus. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, contohnya ya, ini kalau saya pilih yang bass ini. Nah, ada yang bass ini. Tuh, kalau beat. Tuh. Nah, kalau ini ada synth, keyboard, perkusi. Nah, contoh nih kita mau merekam ini ya. Nah, ini biasa tombol recording ini. Sambil yang pertama yang mana dulu nih gitu. Kita coba ya. Klik record. Oke, saya ini dulu. Gak, pas saya tambahkan. Tambahkan ini. Tambahkan keyboard. Tambahkan perkusi. Hey, welcome back to Gotama Production. Nah, oke, kita close. Nah, hasilnya jadi begini teman-teman. Tuh, hasilnya jadi looping seperti ini. Coba kita play. Yang bar pertama tadi saya bikin gini, kedua saya tambahkan, dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Seperti itu, keren ya. Oke, kita close lagi, kita discard. Oke, selanjutnya ada virtual instrument. Nah, ini keren banget nih, BandLab punya virtual instrument gitu. Oke, kita coba aja, kita pilih. Nah, buat teman-teman yang belum tahu virtual instrument, ibaratnya kalau teman-teman pengen pakai suara gitar tapi nggak punya gitar listrik, bisa pakai ini. Pengen pakai piano, nggak punya piano, ada. Nah, ini contohnya. Di sini ada grand piano ya. Saya coba play. Tuh, contoh sampelnya. Atau ada yang bassnya, trompet. Nah, ada drum kit. Di sini ada banyak nih teman-teman ini. Asik. Nah, ini contoh nih ya. Saya yang piano dulu. Misalnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita klik aja. Nah, muncul seperti ini. Nah, kayak gitu. Misal contoh saya record ya teman-teman ya. Klik. Oke, saya stop. Nah, ini kita close. Nah, hasilnya seperti ini. Coba kita play. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan ini bisa diedit dan di mix segala macam gitu, bisa. Keren banget. Nanti akan lebih detailnya di tutorial mengenai virtual instrument menggunakan BandLab. Oke teman-teman. Oke, ini kita close lagi, kita discard.
Lalu nah di sini ada gitar dan bass. Ini sama aja kalau tadi yang voice over itu untuk mic, untuk kita record suara. Kalau yang gitar dan bass menggunakan gitar listrik atau bass listrik ya, yang bisa dikoneksikan. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi fungsinya sama. Jadi kita next aja ya. Nah itu di track type ya. Jadi banyak banget ya dan seru-seru, keren. Oke, belum lagi yang ke tools. Nah ini yang keren banget fitur-fiturnya teman-teman ya. Dari audio trash dulu ya. Nah audio trash ini adalah kita bisa memanipulasi audio, memanjangkan, memendekkan, bisa naikin nada atau nurunin nada dan segala macam. Kita coba aja langsung. Kita klik audio trash. Nah di sini ada pilihan import ya teman-teman ya. Kita klik. Nah langsung kita pilih. Nah saya pilih apa nih ya? Di sini ada saya cover sama teman-teman saya. Buat contoh aja. Tapi saya playnya tidak full track ya teman-teman ya, nanti khawatir kena copyright. Oke, contohnya ini teman-teman ya. Nah ini kita bisa selesai seperti ini teman-teman, ke part mana. Nah contohnya ini saya play bagian sini, saya coba play ya. Lagi manja, nah bagian sini saya bisa naikkan nadanya nih, pitch ya, atau speednya bisa dipercepat. Saya coba ya teman-teman ya, saya play. cantik, mari kita bergoyang dua jari, putar kanan putar kiri, Nah jadi lebih pitchnya lebih tinggi, saya turunkan. Ajak semua teman untuk gembira, bersama-sama kita bersuka-cita. Atau speednya saya cepatkan, tinggalkan derita, bermanja bersama gembira ria. atau dilambatin. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Habis itu kita bisa upload langsung gitu. Jadi kalau mau menaikkan nada dan menurunkan nada bisa menggunakan itu. Detailnya nanti di tutorial berkaitan fokus audio stretch ya teman-teman ya. Oke, untuk sementara kita close dulu. Mantap ya teman-teman ya. Oke, masih semangat, kita lanjut ke splitter. Nah fungsi splitter ini juga keren banget teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin nyari nih mau karaokean tapi nggak punya minus one nya, bisa pakai ini teman-teman, splitter. Splitter ini fungsinya untuk mengsplit masing-masing elemen. Jadi ada yang vokalnya aja, ngambil drumnya aja, atau ngambil gitarnya aja bisa. Kita contoh ya, kita pilih. Nah kita pilih import song, kita klik. Contohnya yang tadi lagi ya teman-teman ya. Nah ini dia lagi import ya teman-teman ya. Nah udah selesai. Nah ini dia contohnya teman-teman ya. Di sini ada 4 track ya. Nah ini bisa, kalau kita pilih ini kita bisa naik turunkan volume masing-masing tracknya ya. Contoh ini. Nah ini saya contoh, ini ada M ada S. Kalau M itu mute atau mematikan channel yang ini yang kita select. Nah ini ada S solo. Dalam arti kalau kita klik solo yang lainnya itu jadi termute. Ya contohnya deh, ini kita masih aktif semua channel ya. Coba saya play bagian sini aja, coba saya play. Manja, lagi cantik, mari kita. Nah ini kan ada suaranya, saya coba solo suaranya, saya klik solo ya. Nah harusnya vokalnya aja yang terdengar. Coba kita play. Bergoyang dua jari, Nah putar kanan putar keren kiri, kan, lebih asyik. suaranya aja musik yang ada. Ini saya unsolo. Ajak semua teman Nah untuk atau saya gembira, mute-kan suaranya bersama-sama. untuk karaoke. Mantap. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini pun gitarnya bisa kita hilangkan. Saya contoh ya. Saya ambil nah bassnya aja, drumnya aja. Nah seperti itu teman-teman. Lalu bisa diekspor. Nah untuk tutorial lebih detailnya nanti ya di video terpisah. Oke kita close dulu sementara. Lanjut, ini keren juga teman-teman, ada song starter. Nah ini AI ya teman-teman ya. Jadi kita bisa dibantu untuk menciptakan sebuah lagu. Wah keren banget nih. Kita coba dulu ya, kita klik. Nah di sini kita bisa pilih nih apa nih genre-nya ya teman-teman ya. Contoh saya yang pop aja deh. Langsung get start. Contohnya cariin tuh sama dia. Keren banget ya, zaman sekarang sudah zaman AI, sudah mempermudah. Tapi jangan lupa tetap. Nah ini udah jadi. Nah ini udah dibuatkan beat sama dia tuh. Atau yang ada pilihan yang kedua. Nah yang ketiga. Nah ini bisa kita tambahkan lirik, misalnya buat inspirasi kita. Ya tuh, wah. Sudah ku bilang jangan main-main sayang. Nah contohnya kayak gitu ya.
Maaf kalau falas. Oke, seperti itu seru ya. Nah, untuk detailnya di tutorial terpisah berkaitan song starter. Oke, kita close dulu. Nah, oke, selanjutnya di sini ada metronom. Nah, kalau metronom ini kita klik aja. Contohnya memberi tanda ya. Contohnya kalau ini adalah temponya, anggaplah temponya 100 deh. Nah, kayak gini. Nah, ini beatnya ada time signature, itu adalah barnya ya. Ini 4/4 simpelnya. Dari jam 1 bar itu ada 4 ketukan. Contoh tu wa ga pat, tu wa ga pat gitu ya. Nah, ini kita contohnya kita klik start. Ga pat, tu wa ga pat. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, metronom ya. Jadi membantu kita untuk bantu tempo gitu ya, ketukan. Oke, kita close dulu. Oke, selanjutnya ada tuner. Nah, tuner ini adalah apa ya? Kayak mencun suara ya. Bisa suara vokal kita, bisa suara instrumen. Contoh ya, ini saya aktifkan lagi mic-nya. Cek 1 2 3. Nah, contohnya tuh ini suara saya ya. Misal A B C D. Nah, kurang lebih gitu dia membaca tuning nada kita gitu ya teman-teman ya. Oke, bisa pakai suara gitar kalau kita menyetem gitar ya atau instrumen lainnya. Oke. Kita close dulu. Oke, di sini ada mastering. Mastering adalah tahap terakhir saat kita produksi musik setelah mixing biasanya teman-teman ya. Nah, nanti detailnya saya bikinkan tutorial terpisah berkaitan mastering. Oke, kita close dulu. Oke teman-teman, masih semangat ya teman-teman ya. Walaupun panjang durasinya, tapi ini semuanya fitur-fiturnya keren-keren ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan timeline pada project BandLab. Yang tadi teman-teman sempat lihat dari beberapa sampler di track type. Nah, ini saya akan menjelaskan lebih detail gitu. Oke, kita open studio di bagian sini teman-teman. Open studio, kita klik. Nah, di sini ada pilihannya yang sudah saya jelaskan tadi satu persatu teman-teman ya. Nah, untuk contoh saya yang voice aja ya teman-teman ya. Kita klik voice. Nah, seperti ini kan teman-teman ya. Ini saya close dulu. Nah, ini adalah timeline pada project BandLab. Nah, kita dari atas dulu ya saya jelaskan ya. Di sini ada 3 tab ya teman-teman ya. Di sini adalah tab untuk timeline project ini. Nah, yang kedua, ini adalah untuk add lirik gitu ya teman-teman ya. Kita bisa cantumin lirik. Contohnya kita klik misalnya lagu kita, judul lagunya misalnya lagu bahagia, contoh gitu aja ya. Nah, bisa di sini. Nanti baru di bawahnya liriknya gitu kan. Nah, selanjutnya tab selanjutnya adalah setting. Nah, sebelum kita mencoba satu project, kita ke project setting dulu. Saya ingin memberikan beberapa fungsi dari project setting ini sendiri. Yang pertama ada tempo. Kita setel tempo dulu. Nah, contohnya ini kita bisa minus, ini kita bisa turunkan tempo, ini kita up. Standarnya 120. Misalnya saya mau yang 100, ya udah kita turunkan. Oke, ini di time signature itu adalah yang tadi sempat saya jelaskan berkaitan metronom ya, 4/4 standarnya. Jadi dalam satu bar itu ada 4 ketukan, tu wa ga pat, tu wa ga pat gitu. Nah, ini ada project key. Ini projectnya dari misalnya do-nya di C atau di mana. Nah, standarnya biasanya di C mayor ya. Tapi kalau ada yang lebih expert lagi, do-nya ada di A gitu. Nah, seperti ini kita bisa di C mayor seperti ini. Tapi kalau teman-teman ingin rubah silahkan rubah, atau tidak disetel pun juga nggak apa-apa, seperti ini nggak apa-apa. Saya nggak usah dulu ya sementara. Nah, di sini ada multi track tool, ada snap to grid. Nah, ini jadi nanti kalau kita aktifkan, jadi kalau kita geser-geser itu tuh lebih kayak ada snapnya, lebih gampang gitu. Tapi tergantung kebutuhan, terkadang kita mau menggesernya secara teliti itu ya di nonaktifkan gitu, nggak langsung ketempel sama elemen lainnya gitu contohnya. Oke, di sini ada display sound shortcut, ini aktifkan aja. Ini ada count in. Count in ini adalah kalau kita off pada saat kita klik record. Tadi kan kita udah contoh ya, saya beri contoh pada saat saya klik record langsung merekam. Itu karena count in-nya off. Kalau ini kita pilih 1 bar, jadi pada saat saya klik tombol recording yang tombol lingkaran merah ini, pada saat saya klik itu dia count in dulu 1 bar. Jadi pas saya klik nggak langsung merekam. Pas saya klik dia ngitung dulu tuh wa ga pat baru merekam
gitu. Nah, saya aktifkan karena pada saat klik tombol recording biar nggak kaget kayak gitu kan. Jadi saya aktifkan bisa 1 bar atau 2 bar. Kalau 2 bar buat saya kelamaan, saya pakai 1 bar gitu. Nah, metronomnya volumenya berapa yang tek 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 yang bantu tempo kita ya. Nah, itu ada 50% atau semananya atau gimana? Teman-teman sesuaikan sendiri gitu ya. Nah, di sini ada MIDI overdub. Nah, ini kalau kita aktifkan pada saat kita merecord MIDI dalam satu track gitu, misalnya kita rekam teng neng 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 kayak gitu kan. Kalau ini aktif, pas kita mau tiban itu MIDI yang sebelum kita rekam itu tetap ada gitu ya, over. Jadi ada overnya. Nah, tapi kalau kita nonaktifkan pada saat kita merekam MIDI piano misalnya teng neng neng teng neng neng, terus ya kita rekam di timeline yang sama, di track yang sama, terus ya kita rekam lagi, kita tiban. Nah, yang teng neneng yang di awalnya itu ketiban sama MIDI file MIDI yang baru atau ketiban sama MIDI yang baru kayak gitu teman-teman ya. Untuk sementara saya nonaktifkan. Nah, di sini ada quantize MIDI recording. Quantize itu untuk merapihkan MIDI ya teman-teman ya. Kadang kan pada saat kita recording itu agak kurang rapih MIDI-nya karena memang pergerakan tangan kita ada yang delay atau mungkin berkaitan device kita yang masih ada latensinya atau ada delay-nya menyebabkan MIDI-nya kurang teratur. Nah, untuk sementara enggak dulu ya gitu teman-teman. Nanti kita manual untuk quantize-nya. Nah, di sini ada connect MIDI device. Nah, inilah bisa kita nih misalnya nih kayak saya ada contoh. Saya punya MIDI controller seperti ini. Nanti kita bisa koneksikan gitu. Nanti ada, kalau kita klik ini nanti ada terkoneksi gitu ya. Untuk sementara belum saya colokkan, dia nggak ada. Nah, monitor. Nah, kalau saya aktifkan ya nanti ada suara di headset saya gitu menggunakan mic kayak gitu. Untuk sementara saya nonaktifkan dulu. Nanti kalau mau recording bisa nih saya aktifkan gitu supaya kedengaran pada saat suara saya di mic gitu. Nah, di sini ada latency fix ya. Latency fix ini berkaitan ke delayan atau keterlambatan sinyal yang diterima pada saat mungkin nih kita nyanyi gitu. Kadang delay gitu. Itu berkaitan mungkin device kita atau handphone kita. Nah, di sini kan saya pakai tab gitu. Itu mungkin kurang hardware-nya kurang, prosesornya kurang cepat, mungkin ada latensinya di situ. Nah, ini buat ngetes latensi. Contoh saya klik ini, nah ini hasilnya seperti ini gitu. Nah, teman-teman nanti coba tes sendiri sebelum membuat project pada BandLab. Teman-teman coba tes latency fix dulu untuk mengetahui hasilnya gitu supaya lebih maksimal kerjanya BandLab. Oke, di sini ada troubleshooting. Ini offin aja ya. Kalau terjadi error segala macam baru coba bisa diaktifkan. Di sini ada tuner seperti tadi yang saya katakan untuk nge-tune ya, membantu untuk mungkin kalau tes suara kita nadanya di mana atau mungkin ada gitar mau nyetem gitu bisa pakai ini gitu. Nah, ini help aja. Kalau teman-teman bisa klik itu ada video tutorial segala macam di sini gitu. Oke teman-teman, kita kembali ke timeline teman-teman ya. Jadi settingannya cukup simple ya teman-teman ya, tapi semua on target semua, jadinya berguna semua. Oke, untuk sementara seperti ini kita pindah ke tab yang awal, tab timeline kita. Nah, di sini adalah track kita ya teman-teman ya. Jadi kalau mau add track kita bisa tanda plus ini. Nah, kalau mau voice lagi kita klik yang ini. Nah, ini ada track kedua nih, ini kita close dulu nih, ini ada 2, 1, 2. Misalnya kita add lagi yang gitar atau apa virtual instrumen, yang ini kita pilih grand piano contohnya. Ini kita close dulu. Nah, ini ada 3 track, 2 audio voice, yang 1 instrumen. Kalau kita add lagi yang looper kita pilih. Nah, contoh loopernya yang mana? Nah, contoh yang ini. Nah, ini kita close. Nah, contoh ini ada 3 track, ada yang looper, instrumen, ada yang looper, ada instrumen, ada 2 voice audio. Masing-masing ini ada propertinya atau ada menunya yang mana kita klik aja. Contohnya kalau yang voice ini kalau kita klik sini, nah dia ke sini untuk kita siap recording gitu ya teman-teman ya. Di sini bagian kiri bawah di sini adalah mixer teman-teman. Kalau kita klik, nah yang mana ini setiap channel itu mempunyai volume masing-masing gitu. Jadi kita bisa turunkan, naikkan volume di masing-masing track ya, track instrumen, looper,
voice gitu ya teman-teman. Nah di sini kalau paling bawah itu adalah master volumenya. Jadi kalau kita naik turunkan volume ini di bagian master, semua elemen yang di sini ikutan gitu. Nah di sini ada M sama S. Kalau M itu untuk mute, jadi track yang ini kita mute kan. Atau kalau kita pilih S, jadi hanya track ini yang aktif audionya gitu ya teman-teman ya. Ini pun sama. Silahkan teman-teman kulik sendiri, jangan takut salah. Kalau salah kita ada di kanan bawah ini ada panah, ini adalah undo, tinggal kita undo aja. Begitu loh. Jadi jangan takut salah. Dalam belajar wajar salah ya. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, ini bagian mixer udah. Nah, di sini ada effects juga teman-teman ya tuh di sini. Kalau kita klik effects, nah ini masuk ke tab effects. Nah, ini nanti saya jelaskan setelah kita nge-record ya. Ini kita close dulu. Nah, kita kembali ke mixer lagi. Nah, di sini ada titik 3 kecil di sini ya teman-teman. Kita pilih. Nah, di sini kita move down, ada rename, export as audio, duplicate, remove. Kalau move down ini pindah ke bawah nih audionya. Tuh pindah ke sini. Nah, kalau rename ini move up bisa kita atasin lagi. Nah terusnya juga kalau rename, kita rename aja ini. Contohnya voice 1 rename. Nah ini berubah jadi voice 1. Terusnya kalau export as audio, jadi hanya channel ini yang akan diekspor nanti teman-teman gitu ya. Terusnya ada duplicate ya, dia menduplikat. Contoh ya, menduplikat susah amat. Menduplikat. Nah ya menduplikat yang kita pilih tadi ya. Nah jadi ada 2 ya ini ya teman-teman ya. Voice 1 copy. Nah ini kita delete aja deh, remove. Nah seperti itu. Yang di sini ada RR itu maksudnya left and right. Jadi kalau stereo kan ada yang kanan dan kiri. Kalau di tengah-tengah center itu berarti ya. Jadi kalau kita mau ke kiri audionya sebelah sini, kanan sebelah sini gitu. Nanti kita tes ya teman-teman ya. Nah tekan lama untuk double klik untuk ke center tuh. Dia jadi kanan kirinya balance. Oke, ini kita close dulu. Oke, kita coba record ya teman-teman ya. Yang ini kita delete dulu deh ya teman-teman ya. Oke, coba kita recording ya. Recording caranya tadi seperti ini. Nah, di sini bagian recording ini ada properti 3 di bawah sini teman-teman ya, bagian kanan bawah. Ada auto pitch. Auto pitch ini kalau kita aktifkan, dia tuh auto tune gitu loh teman-teman. Kalau pada saat kita nyanyi, terus ada nada kita ada yang miring-miring nggak jelas gitu, sama dia di auto tune kan. Jadi disesuaikan sesuai parameter yang kita pilih. Contoh ini saya aktifkan yang klasik ya. Nah, ini kalau makin ke sini makin di auto tune gitu. Ya, tapi suara kita semakin di autotune semakin kayak robot kayak gitu teman-teman, jadi nggak natural gitu. Nah untuk sementara kita nonaktifkan dulu, kita masuk ke sini. Nah kalau ini ada monitor, nah saya coba aktifkan dulu ya mic saya. Nah saya sudah aktif mic saya kebetulan pakai mic ini, mic wireless, karena mic saya yang ini saya buat screen recording. Saya contoh ya, saya kalau aktifkan monitor ini terdengar di headset saya suara saya yang di mic ini. Saya coba aktifkan, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah ini agak delay karena saya menggunakan screen recording. Oke, ini saya nonaktifkan aja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Nah di sini ada, nah ini tadi berkaitan tuner gitu. Ini kita close. Nah oke, saya coba recording aja ya. Nah pada saat recording kan tadi saya memilihnya count in-nya 1 bar. Jadi kita coba play ya. Nah coba kita lihat dulu di sini. Nah count in-nya 1 bar. Jadi pada saat saya mau recording pasti dia ada 1 bar kosong dulu baru mulai recording. Kita coba ya. Saya klik record. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Oke, udah jadi ya teman-teman ya. Nah, tadi ada 1 bar kosong kan, baru di recording ya, karena kita menggunakan count in. Oke, kita close. Nah, ini hasilnya. Coba kita play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Oke, seperti itu. Oke, udah jadi deh teman-teman, sudah bisa caranya recording menggunakan BandLab. Begitu teman-teman caranya. Nah, di sini kita bisa edit teman-teman. Contoh ya, untuk membesarkan timeline ini kita pakai 2 jari gini. Oke. Nah, ini adalah playhead ya. Kita bisa geser-geser bagian sini teman-teman ya. Ini hitungannya yang ini teman-teman ya.
Ini kita aktifkan. Nah, ini kalau kita aktifkan ini nyala, teman-teman, ini dia looping. Jadi pada saat saya aktifkan sampai sini nih, kita bisa geser sampai poin ketiga ya. Nah, coba saya play, dia akan looping di daerah sini aja. Kita coba play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial. Halo teman-teman, kembali lagi dia ngelooping di Gotama teman-teman. Production. Oke, kali Ya, ini saya... seperti itu ya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen ngeplay di part tertentu, silahkan ini disesuaikan. Untuk sementara saya nonaktifkan. Nah, ini kita besarkan. Nah, ini teman-teman kalau kita klik file audio yang udah kita record tadi. Nah, kalau kita klik ini, nah ini ada pilihan. Kalau yang pertama ini yang ini tuh teman-teman, ini menghapus. Coba kita klik, nah hilang. Oke. Nah, saya undo dulu. Oke, kita klik lagi. Yang kedua dia adalah mengcopy. Contoh ya. Ini saya klik copy ini. Oke, kita ke sembarang tempat yang kosong. Kita klik aja di sembarang tempat yang kosong ini, dia muncul seperti ini. Kita klik paste. Nah, dia paste ya, nge-paste ini sama filenya. Halo teman-teman, kembali lagi di... Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Saya undo dulu. Oke, selanjutnya tadi kita klik lagi. Nah, ini yang copy. Selanjutnya paste. Nah, kalau ini slice, ini dia motong. Contoh ini kita pilih yang bagian yang ini. Kita pilih, kita cut. Nah, dia motong. Contoh yang ini. Kita pilih, kita cut. Nah, sekarang udah ada 3 bagian yang terpotong. Udah deh, misalnya saya mau ngapus yang ini, saya delete. Nah, seperti itu. Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini saya undo dulu. Nah, selanjutnya ini juga bisa nih teman-teman. Kalau teman-teman mau geser kayak gini nih, ini kita yang bagian pointer ini. Nah, dia bisa mentrim ya teman-teman ya. Nah, ini saya trim juga. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah looping teman-teman ya. Kalau saya klik, dia akan membuat looping. Nah, persis ya. Jadi ada 2. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, ngeloop ya. Saya undo dulu. Oke, selanjutnya kita besarkan, kita pilih lagi. Nah, di sini ada titik 3 teman-teman. Nah, kalau kita pilih, nah ini ada banyak pilihannya. Dari mulai gain itu untuk meningkatkan volume ya teman-teman ya. Saya pilih. Nah, di sini kita bisa sesuaikan tuh. Nah, teman-teman perhatikan, hati-hati, ini tips ya teman-teman ya. Apabila teman-teman merasa suaranya kecil seperti ini, boleh kita naikkan. Tapi teman-teman harus perhatikan, jangan sampai wave ini atau gelombang suara kita mentok di atas, sisi atas atau bawah ini ya, track ini ya teman-teman. Karena apa? Khawatir picking. Nah, picking itu sendiri adalah suara kita akan pecah. Kalau udah pecah susah untuk diperbaiki teman-teman. Jadi perhatikan itu baik-baik ya pada saat ingin menggain volume suara kita atau audio kita. Nah, contoh ya, saya coba aktifkan loopingnya. Oke, kita coba play sambil menyesuaikan gainnya. Saya coba play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini kurang lebih seperti ini. Tutorial gimana. Oke, saya pause. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Itu ada gain. Terusnya selanjutnya kita klik, kita transpose. Transpose itu menaikkan atau menurunkan nada. Contohnya teman-teman ya, kita play. Halo teman-teman, kembali lagi saya di turunkan. Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya makin berat. menggunakan Halo teman-teman. Ini kalau saya naikkan. Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Nah, seperti itu ya Halo teman-teman ya. kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin... Oke, kita pause. Nah, oke teman-teman, gimana? Masih semangat? Semangat ya. Yuk, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya kita klik lagi, kita pilih yang ini. Tadi transport ada trim stretch. Ini yang menyesuaikan ya. Nah, kita tuh dia menyesuaikan. Kalau dengan begini otomatis durasi lebih cepat gitu ya teman-teman. Saya coba play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, jadi memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Gitu, atau sebaliknya kita lambatkan. Play. Halo teman-teman, kembali lagi. Nah, keren ya ini fiturnya ya. Jadi kita bisa sesuaikan temponya. Walaupun harus hati-hati, jangan terlalu berlebihan. Kalau berlebihan ya suara kita jadi berubah tone-nya ya. Oke, saya undo dulu. Oke, selanjutnya kita pilih ada shift ini teman-teman. Nah, kalau shift itu sendiri teman-teman itu dia buat menggeser. Jadi mungkin untuk menyesuaikan nih
ada durasi yang kurang pas sama beatnya, bisa kita geser-geser seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita pilih lagi. Ada fade. Nah, fade ini enaknya teman-teman. Contoh, dia ada fade in. Jadi nggak langsung kaget tuh. Kalau kita fade in ya bagian sini kita geser. Jadi kadang kalau kita rekaman gitu kan, biar nggak kaget masuk audionya, kita dari smooth dulu membesar gitu kan. Nah, itu fade in. Dan di sini fade out. Nah, ini kita pilihnya begini. Nah, seperti itu. Jadi pada saat suara saya masuk, halo teman-teman, nah ada nggak halo teman-teman, nggak halo teman-teman, nggak kaget kayak begitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini ada denoise. Nah, denoise kerennya adalah dia menghilangkan noise background ya teman-teman ya. Keren banget nih aplikasi ya teman-teman ya. Ada denoise-nya juga. Jadi tinggal kita klik aja, dia akan membaca dan sukses. Coba kita play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin Nah, dia lebih clean ya teman-teman ya. Kebetulan saya menggunakan mic yang sudah ada denoise-nya di sini. Jadi makin clean aja. Mungkin teman-teman ada pakai mic yang tidak ada denoise-nya, nanti bisa menggunakan fitur itu supaya lebih clean lagi suara kita gitu. Nah, yang terakhir ada reverse. Nah, kalau kita klik reverse, suara kita terbalik. Coba kita play. Saya besarkan. Kayak Thailand ya, kayak suara Thailand. Kopuncap, sawadee-kap. Oke teman-teman, ini saya unduh dulu. Oke teman-teman, begitu ya fiturnya kurang lebihnya ya untuk mengedit audio pada BandLab untuk pemula. Nah, dengan begini, setelah saya jelaskan seperti tadi, banyak ya fitur-fiturnya segala macam, teman-teman saya harap sudah dapat mengerti gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab gitu. Sebenarnya ada detail-detail yang saya ingin lanjutkan berkaitan efek nih. Contoh nih, saya pilih, terus saya pilih efek di sini. Nah, ini saya coba play. Yang pilih efek saya ini, coba saya play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Ada efek. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya edit audio menggunakan. Loh, lebih bagus kan? Karena udah ada efek reverbnya, echo, terus ada kompresornya. Nah, yang mana ini tutorial ini saya akan jelaskan lebih detail di tutorial selanjutnya berkaitan mungkin mixing atau cover lagu menggunakan BandLab. Jadi stay tune di Gotama Production ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Dan terakhir kita tinggal export di sini. Kita publish di sini. Nah, kita save atau publish. Bedanya kalau save itu kita save aja. Kalau publish kita publish melalui akun kita yang ada di BandLab ya, yang sosial media itu. Nah, kalau memang belum selesai project kita, jangan dipublish, kita save aja. Klik save. Nah, misalnya nama. Kita pilih nama latihan BandLab untuk pemula. Nah, seperti itu deskripsinya, nggak usah deh. Sudah deh, kita klik save. Oke, sudah tersave ya project kita ya. Oke, setelah itu kita close. Nah, ini dia project kita. Ada di latihan BandLab ini ya, gitu ya. Atau kita bisa klik ini. Nah, ini keseluruhan project kita. Nih, saya ada banyak di sini project saya yang tadi yang kita buat. Nah, untuk mengeditnya ada titik 3 ini nih. Misalnya kita pengen project setting lagi untuk nge-rename lagi, bisa di sini gitu. Atau saya mau download nih hasil suara saya ke device kita atau ke handphone kita atau ke smartphone kita di memori internal atau eksternal. Kita pilih ini. Nah, kita pilih yang titik 3 ini, langsung kita pilih download. Nah, audio atau video, ya jelas audio, kita klik. Nah, sini sudah tersave di internal kita ya. Nah, saya coba buka di file manager. Nah, ada di download ya. Nah, ini dia, Gotama Production latihan BandLab untuk pemula. Kita coba play. Halo teman-teman, kembali lagi di Gotama Production. Oke, kali ini saya ingin memberikan tutorial gimana caranya mengedit audio menggunakan BandLab. Oke teman-teman, gimana tutorialnya? Semoga dapat membantu ya teman-teman ya. Semoga teman-teman dapat memahami runtutan tutorial yang tadi saya jelaskan ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak ya fitur-fitur pada BandLab teman-teman ya. Seperti tadi yang ada mengedit efek ya teman-teman ya. Udah ada kompresornya, echo, reverb, terus yang lainnya gitu. Tapi
berkaitan durasi ya. Ini aja saya perkirakan mungkin hampir sejam ya. Tapi nggak apa-apa, semoga teman-teman dapat memahaminya. Yang mana nanti tutorial selanjutnya saya akan lebih detailkan di masing-masing partnya. Contoh, saya ingin membuat tutorial mixing lagu, atau berkaitan mastering, atau berkaitan tentang memberikan efek. Nah, itu nanti di tutorial berbeda. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan mencoba menjawabnya sebisa saya. Oke teman-teman, akhir kata jangan lupa like, subscribe ya Gotama Production buat yang belum subscribe. Buat yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Support dari teman-teman sangatlah berarti buat saya, sehingga membuat saya lebih bersemangat lagi membuat konten-konten ke depannya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di Gotama Production selanjutnya. See you!